저는 개인적으로 심판 자질이 문제가 있다고 저는 생각하고 있습니다. 분명히 VAR을 보면서 충분히 결정을 할 수 있는 부분이고, 누가 봐도 명백한데도 불구하고 못 보는 것은 분명히 심판 자질이 문제가 있기 때문에 그런 심판들은 퇴출돼야 된다고 저는 생각하고 있습니다. STY ungkap penyebab timnas Indonesia kalah dari Irak di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia gagal menjadi juara 3 Piala Asia U23 2024. Pasukan Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Irak 1-2 pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini juga membuat timnas Indonesia belum bisa mengamankan satu tiket berlaga ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia masih berkesempatan tampil di cabur sepak bola Olimpiade Paris dengan syarat memenangi laga playoff dengan wakil Afrika, Guinea. Menghadapi Irak, Indonesia sebenarnya tampil baik di awal laga. Garuda Muda mampu unggul lebih dulu melalui gol gelandang Ivan Jenner pada menit 19. Namun Irak dengan cepat bisa membalas. Papan skor sudah imbang 1-1 pada menit 27 setelah Zaid Tahseen membuat gol. Duel Irak versus Indonesia kemudian harus berlanjut sampai perpanjangan waktu karena tidak ada gol lagi yang bisa diciptakan kedua tim. Di masa extra time, Irak mampu mencetak gol kemenangan lewat Ali Jassim pada menit 96. Menanggapi kekalahan dari Irak, Shin Tae-yong menyatakan perbedaan kedalaman skuad menjadi faktornya. Irak dinilai STY terbantu karena memiliki skuad yang merata. Sedangkan Indonesia nyaris selalu memainkan komposisi yang sama setiap pertandingannya. Saya rasa Irak bermain cukup baik pada babak kedua. Kita semua bisa melihat dalam semua pertandingan bahwa kami tidak cukup solid dari setiap performa individu, kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan seperti dilansir Antara. Ada perbedaan dalam level performa individu, pada setiap pertandingan kami hampir memainkan 11 pemain yang sama, mungkin itu jadi kesulitan bagi tim kami untuk menyamai level mereka, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Usai kegagalan menjadi juara 3 Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong mengatakan akan fokus memulihkan stamina para pemain pada jangka waktu 2-3 hari ke depan sebelum mempersiapkan strategi dan analisis menjelang laga menghadapi Guinea. Tentu para pemain tampak lelah dan kehabisan stamina, saya berpikir selama 2-3 hari ke depan mereka akan fokus untuk pemulihan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada dan membawa tim ini mengamankan tempat di Olimpiade, kata Shin. Pertandingan Indonesia melawan Guinea untuk memperebutkan satu tiket tersisa di Olimpiade 2024 rencananya akan berlangsung pada 9 Mei 2024. Duel ini cuma berlangsung satu kali saja. Lokasi pertandingan di Prancis. Timnas Indonesia dirugikan dengan jadwal yang mepet ketimbang Guinea. STY harus bekerja keras mengatasi kelelahan fisik para pemainnya. 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipastikan takkan dipanggil lagi selepas Piala Asia U23 2024 Qatar. Pertandingan Piala Asia U23 2024 di Qatar telah membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dan magis yang dibawanya mampu membuat kisah telenovela dengan membawa Garuda Muda menembus babak semifinal. Namun, sementara harapan dan sorotan tertuju pada masa depan, ada juga momen sedih yang harus diterima. Dilansir dari Gondes Football pada Rabu 1 Mei, beberapa pemain andalan Timnas U23, yang telah menjadi tulang punggung tim selama beberapa tahun terakhir, kini harus mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok usia U23, karena sudah melewati batas usia 23 tahun. Namun, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali tampil untuk Timnas U23, apabila Garuda Muda mampu lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang akan dilaksanakan dari bulan Juli hingga Agustus. Berikut adalah 5 pemain yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas U23 setelah Piala Asia U23 2024. 1. Pratama Ahern.
Bek kiri muda berbakat ini telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas U23. Suami Aziza Salsha tersebut memiliki kemampuan yang cukup istimewa, yakni lemparan jarak jauhnya. Namun, pada 21 Desember nanti, ia akan berulang tahun ke-23, yang menandakan bahwa ia sudah tidak memenuhi syarat untuk bermain di level U23 lagi. 2. Witon Suleiman. Pemain serba bisa ini telah menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad timnas U23. Tercatat Witan merupakan rekan duet Egy Maulana Fikri, yang telah lebih dulu purna tugas dari kelompok usia. Namun, dengan ulang tahunnya pada 8 Oktober nanti, ia akan melewati batas usia dan harus mengucapkan selamat tinggal kepada karir internasional U23-nya. 3. Rizky Ridho. Bek milik Persija Jakarta tersebut menjadi andalan timnas U23 dalam berbagai ajang, termasuk SEA Games, Asian Games dan Piala Asia U23. 21 November nanti, ia juga akan melampaui batas usia untuk berkompetisi di level U23. 4. Adi Satrio. Meski sering hanya menjadi pelapis Hernando Ari, Adi Satrio telah memberikan kontribusi besar bagi timnas U23 dengan penampilan konsisten dan dedikasinya yang tinggi. Namun, dengan mendekati ulang tahunnya yang ke-23 pada 7 Juli nanti, ia harus menerima kenyataan bahwa masa karirnya di level U23 telah berakhir. 5. William Rio Fami. Pemain asal Banjarnegara tersebut mendapat beberapa kali kesempatan di timnas U23, meski belum mampu secara reguler. Namun, seperti rekan-rekannya, ia juga akan melebihi batas usia untuk bermain di timnas U23 setelah ulang tahunnya pada 6 Oktober nanti. Bagot bela timnas Indonesia U23 dalam laga lawan Guinea. Shin Tae-yong menjawab pertanyaan soal pemanggilan Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia U23 melawan Guinea, yang bakal memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Setelah kalah dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, masih ada satu cara lain bagi timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Olimpiade. Duel melawan Guinea pada 9 Mei menjadi langkah terakhir yang bakal dilakoni anak asuh Heste. Berselang beberapa hari jelang pertandingan penting tersebut, perihal bongkar pasang pemain jadi pertanyaan. Usai laga melawan Irak, Shin ditanya soal kemungkinan memanggil Elkan Bagot. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk menjawabnya, lagi pula kami belum yakin soal keputusan itu, memanggil Bagot," diucap Shin dalam sesi konferensi pers. Bagot adalah salah satu pemain yang turut membela timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, namun tidak ada dalam skuad untuk putaran final kejuaraan kelompok umur level kontinental. Pemain yang memiliki darah campuran Indonesia dan Inggris itu berkiprah di Liga Inggris. Bagot terdaftar sebagai pemain Ipswich Town, namun sejak awal 2024 dipinjamkan ke Bristol Rovers. Cukup sering bermain di Bristol, Bagot kemudian dipastikan sudah kembali ke Ipswich pada awal Mei ini, seiring berakhirnya kompetisi League One yang diarungi Bristol. Sementara Ipswich yang punya peluang besar bermain di Premier League, lantaran hingga saat ini masih menempati peringkat kedua di divisi Championship, masih menyisakan satu laga yang akan dimainkan Sabtu 4 Mei.